Salam sehat kayak luar biasa. Keberanian seorang petani untuk melakukan penanaman segala komoditi itu adalah hal yang sangat penting. Tapi ada dua hal yang juga penting ketika kita menjadi petani. Takut para sahabat. Ada dua ketakutan yang kita miliki sehingga kita melakukan sebagai petani untuk melakukan penanaman bersama. Apa dua ketakutan itu? Yang pertama tentu kita takut tidak makan para sahabat. Yang kedua kita tentu takut miskin para sahabat. Maka dari dua ketakutan ini kita mesti termotivasi untuk melakukan penanaman buah-buahan yang bisa kita makan ataupun yang menghasilkan uang sehingga kita makan. Tidak selamanya kita berani dan tidak selamanya kita takut. Maka ketakutan dan keberanian seiring berjalannya waktu penting juga kita butuhkan sebagai petani. Salam sehat kaya luar biasa, Rinaya DSW Channel. Hari ini saya Wayan Rina DSW bersama Dede Askar. Kita mulai bagaimana di Bali ini membangkitkan kualitas buah panen di Bali. Karena dari membangkitkan kualitas tentu kita akan mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa. Nah, hari ini tentu saya akan sedikit berbagi sharing santai didampingi saya sama Dede untuk bagaimana menunjukkan sesuatu yang luar biasa yang ada ketika kita menjadi petani paneli gede tua. Nah, yang pertama tentu dari segi berat dari buah paneli itu akan memiliki bobot yang lebih berat ketika kita panen tua para sahabat. Nah, contoh hari ini kami di Desa Amenan sudah mulai ada yang panen, itu proses pengawinan 8 bulan yang lalu. Nah, ketika kita sebagai petani mampu membuat tanaman itu subur, sehat, tentu juga akan menghasilkan produk buah yang sehat, besar, dan bobotnya juga luar biasa. Nah, hari ini bisa saya kasih semacam video percontohan. Nah, ini teman-teman. Ini kalau paneli teman-teman dalam satu pohon berbuah baru 3 tandan seperti ini saja sudah bisa memiliki bobot berat 1 kilo teman-teman. Nah, bisa dibayangkan. Tapi catatan dengan kita mulai belajar bagaimana mengawinkan bunga paneli itu polong tidak berlebihan. Nah, ketika mengawinkan polong yang teratur seperti ini dalam satu tandan hanya maksimal 10 polong. Ini dalam 3 tandan itu sudah ada berat sampai 1 kilo teman-teman, bisa lihat. 1 kilo teman-teman. Nah, disinilah kita bisa buktikan bahwa tanaman paneli ketika memiliki usia 4-5 tahun, kalau kesehatannya masih terjaga, itu bisa berbuah sampai dengan 12 tandan para sahabat. Nah, 12 tandan sudah tentu kita dalam satu pohon tanaman paneli sudah dapat bobot sampai berat 4 kg, 400 gram yaitu 4 kilo. Itu kita bisa bayangkan. Jangan mahal-mahal para sahabat. Seperti sekarang kisaran misalnya harga 150.000 contohnya. 150.000 dalam satu pohon kita sudah dapat hasil 600.000. 600.000 ya ada ya. Betul. Kalau dapat 4 kg itu dapat 600.000. Nah, dalam 1 hektar tanaman jarak tanam 1 kali 2 meter, tentu dalam 1 hektar bisa menanam pohon paneli sebanyak 5.000 pohon. Bisa dibayangkan teman-teman. Nah, syukur kami di Bali tidak seperti yang di daerah lain, tapi tentu kita mulai bagaimana memanfaatkan lahan sempit menjadi lahan produktif. Mungkin hanya ya sekitar misalnya 200 meter persegi kita ya minimal sekian persen dari 1 hektar itu kita bisa nanam. Bisa. Jadi tumpang sari lah. Ya. Nah, kita punya pohon durian bisa kita tanami paneli. Teman-teman, itulah manfaat ketika kita bisa panen tua dan mulai belajar bagaimana kita menjadi petani-petani yang lebih cerdas untuk bagaimana tahu bahwa ketika kita panen tua seperti ini teman-teman, usia 8 bulan. Ini dilihat ujung-ujungnya ini sudah kuning teman-teman. Kalau dipegang dia keras. Nah, ini
3 tandan sudah 1 kilo. Nah kalau ini dipanen muda di usia 2-3 bulan, paling dia baru setengah kilo. Ini banyak. Nah ketika misalnya kita jadi petani tidak mau menunggu misalnya untuk memasuki usia 8 bulan itu kita baru di 6 bulan kita panen, tentu bobot ini berkurang. Tidak 1 kilo 3 tandan, mungkin baru di 600 gram. Nah 600 gram itu pun harganya cenderung lebih murah para sahabat, sehingga kita lebih berorientasi menunggu tanaman ini untuk buahnya itu tua, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan sekitar 40%. Kalau misalnya ini dipanen 2 bulan yang lalu, kalau harganya 100, kalau dapat 4 kilo, dia baru dapat 400. Iya betul. Nah kalau ditunggu lagi 2 bulan, itu ada peningkatan 50%, yaitu dapat 600. Ini yang belum ditahu bukan mungkin karena karena begini, karena banyak memang bahwa petani itu adalah faktor kebutuhan. Ini saya tidak bisa artinya menjudge bahwa teman itu melakukan itu tidak di luar dari faktor itu, karena dari beberapa yang saya lakukan di lapangan adalah di mana petani itu berkebutuhan atas kebutuhan hidupnya, tentu materi pada sahabat, uang, untuk bagaimana mereka bisa beli beras dan lain sebagainya. Itu adalah alasan yang sudah lumrah di petani. Nah maka disinilah butuh yang namanya kita komunitas, persatuan. Nah tentu juga kalau kita menggaungkan untuk panen tua tapi tidak bisa memberi solusi, tentu juga berat pada sahabat. Nah kami di perkumpulan dan panelis Singaraja Bali tentu akan terus belajar berbuat bagaimana keamanan terutama, karena faktor keamanan itu akan bisa berjalan baik ketika para pembeli buah paneli ini bisa dia melakukan pembelian buah-buah yang tua saja. Kami tidak melarang atau kami tidak punya hak untuk itu melarang teman-teman untuk melakukan pembelian buah paneli, tapi kami berkewajiban untuk menyampaikan kepada kalian, Bapak Ibu sekalian, siapapun teman saya yang membeli buah paneli, tolonglah beli buah paneli tua. Karena ketika Anda membeli buah paneli muda, itu di lapangan, nah di petani itu sendiri keamanan mulai tidak terjaga ya. Terjaga Bang. Di sana udah mulai jadi petani itu mulai resah. Ya. Petani mulai resah karena di dalam satu misalnya kawasan itu ada yang sudah jual, sehingga petani itu ketakutan kan? Ketakutan bahwa ikut-ikutan menjual. Akibat itu ulah ada yang beli buah paneli muda. Memang kalau kita sebagai petani untuk mengutamakan mutu dan kualitas, tentunya kita harus panen tua. Nah, karena keuntungan panen tua selain kualitas lebih baik, petani juga akan mendapatkan hasil produksi lebih banyak, harganya juga akan lebih baik para sahabat. Nah, tentu di sini di video saya ini saya sampaikan tidak ada satupun harga komoditi apapun yang akan stabil. Ini harus kita sampaikan. Itu fluktuatif, naik dan turun. Nah, tapi ketika kita mampu membuat suatu kualitas, ibarat kita jualan makanan para sahabat. Nah, artinya makanan itu ketika kita menjual contoh makanan nasi misalnya. Nasi, nah, kita jual makanan contohnya nasi. Kalau nasi itu enak, 50.000 kita yang beli akan puas para sahabat. Nah, tapi ketika makanan itu tidak enak, 2 piring kita dikasih 50.000 karena tidak enak, mungkin cukup dibeli hanya sekali. Kalau kita ingin secara kontinu melakukan apapun itu, tentu kita mengutamakan kualitas. Nah, kita memang tahu kita agak berat melakukan hal ini karena notabene kita bahwa masyarakat kita masih rata-rata di bawah standar menengah ke bawah, sehingga kualitas itu memang harus didukung untuk bagaimana juga kekuatan finansial petani itu sendiri. Nah, maka disinilah kita butuh yang namanya suatu wadah, butuh yang namanya kerjasama untuk mengembalikan kejayaan paneli Indonesia secara umum
dan Bali pada khususnya. Bali punya branding di internasional dan lain sebagainya. Tapi ketika di Bali ini nanti ada beberapa ulah oknum yang tidak menambahkan kualitas untuk menjual hasil produk petani, tentu yang akan menjadi masalah beratnya adalah petani itu sendiri, para sahabat. Hanya menjadi objek ketika mereka mampu berproduksi, selagi pasarnya bagus akan dibeli saja. Tapi ketika pasarnya nanti menurun, mereka akan lepas begitu saja. Nah, disinilah kita membangun yang namanya sistem. Bagaimana kita tahu di Bali, para sahabat, bahwa gubernur kita itu kalau dari visi misinya saya kagum. Tapi sampai saat ini mungkin masih proses, para sahabat. Kami petani akan sedikit tidaknya akan melakukan itu, para sahabat, yaitu visi misinya setahu saya sebagai warga masyarakat Bali, yaitu Sakerti Logo Bali. Ini luar biasa sebenarnya. Bagaimana kita menunjukkan nilai-nilai adat, budaya, dan kepercayaan kita bahwa ketika berproses itu kita dekat dengan keagamaan dan lain sebagainya, sehingga kualitas produk yang kita buat ini adalah mentaksu, para sahabat. Orang Bali itu mentaksu. Kita punya suatu nilai yang tertentu yang bisa kita jual nantinya. Karena apa? Apa yang kita miliki kalau kita tidak ada taksunya, kalau kita di Bali ini agak berat. Kita tahu bersama, para sahabat, banyak orang luar Bali yang tidak bertanggung jawab, hanya membranding nama Bali. Tapi terkadang dia hanya bisa mengeksploitasi apa yang menjadi karya-karya atau kegiatan-kegiatan masyarakat Bali. Saya tidak inginkan itu sebagai orang Bali, tapi ketika kalian mau masuk ke Bali, mengutamakan kualitas, membranding bahwa Bali itu bagus, juga diikuti dengan kualitas produk yang bagus. Iya, betul. Sehingga kami di Bali ini masih bisa bersaing baik skala nasional dan di internasional, karena panen ini dibutuhkan dunia. Nah, mungkin cukup begitu dulu sharing santai saya hari ini. Kebetulan saya didampingi ini nanti anggota petani Paneli Singaraja Bali yang beliau masih muda. Kita ajak untuk bagaimana memiliki semangat untuk membangun Mantarai sistem. Untuk bagaimana kita, kalau pengalaman cerita hampir ada kesamaan dengan saya. Ya, karena apa? Kita sudah sering, siapa sih kalau kita bisnis tidak dapat untung, pasti dapat untung. Tapi bagaimana kita kedepankan juga nilai-nilai sosial, bahwa petani itu juga akan kita kasih penghargaan atas apa yang mereka lakukan ketika mereka mampu panen tua. Betul. Karena kalau gede, saya dengar tadi cerita, kalau beli 100 jual 300, itu contohnya itu sudah sering dapat, tapi ternyata uang juga cepat habis. Oh, jadi maklar juga begitu, sekarang bisa dapat 200 juta sebulan habis. Nah, kalau sudah melakukan sesuatu sedikit-sedikit, lama-lama lebih mesari, lebih mentaksu, mudah-mudahan apa yang kita gagas. Nah, itu sharing santai hari ini, bagaimana bahwa ketika mampu membuat suatu kualitas, merawat tanaman dengan baik, bahwa kita akan dikasih juga bobot-bobot yang luar biasa. Contohnya ini 3 kandang bisa 1 kilo. Nah, ini yang 3 kandang 1 kilo. Karena di Bali ini ada buah Paneli yang 1 tandang menghasilkan sampai 1 kilo lebih, para sahabat. Itu bisa ditonton video saya di beberapa channel YouTube Brinaya DSW Channel. Teman-teman kalau tidak percaya, waktu itu yang mengunjungi kebun Paneli yang ada di Singaraja Bali ini adalah Ibu Kepala Balai Benih Tanaman dan Rempah, Buah dan Rempah, yaitu dari Bali itu ada beberapa contohnya. Kami tidak hanya sebatas berwacana, artinya apa pencitraan, tidak, itu nyata, fakta, real, karena inilah kami dari Singaraja Bali, dan kita menggagas perkumpulan petani Paneli seluruh Bali. Kita terbuka apa adanya. Tentu dengan keterbukaan ini nanti kita harapkan banyak motivasi yang saya dapatkan, inspirasi, bahkan juga solusi atas apa yang kita lakukan di Bali untuk meningkatkan kualitas buah Paneli Bali. Nah, tentu kritik dasar ya,
itu terus kita penting juga dapatkan untuk bagaimana kita memperbaiki baik sistem, baik juga individu kita sendiri. Karena kita sebagai manusia itu makhluk yang paling sempurna, tapi yang kita tahu bersama bahwa rokok yang paling sempurna. Maka daripada itu, mulai kita lakukan proses, karena orang sukses dia diawali dengan proses. Tentu kita harus melakukan, walaupun kecil melakukan, itu adalah lebih baik ketimbang kita besar berpikir tapi tidak pernah mengeksekusi, sehingga kita tidak akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, sehingga itu rezeki kita bisa dapatkan. Karena menurut saya dan beberapa sharing santai dengan teman-teman, Tuhan tidak akan memberi donasi rezeki kepada kita walaupun setiap hari kita ke tempat ibadah. Tapi kalau kita tidak bekerja dan kita tidak melakukan sesuatu, kita pun tidak akan dikasih rezeki materi oleh Tuhan. Maka bekerja adalah hal yang memang penting untuk kita lakukan sebagai manusia, karena kita manusia butuh makan dan lain sebagainya. Oke, cukup begitu dulu. Hari ini saya bersama Gede Askar. Semoga kita bisa mengalahkan Paneli Madagaskar. Karena hari ini saya bersama Gede Askar. Sampai jumpa lagi di video-video Rina Yati Channel. Salam sehat, kaya luar biasa. Rahayu Sucen.